Sahabat baca berita. Bentrokan antara TKA China dan tenaga kerja lokal terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 sekitar pukul 21 WITA. Bentrokan ini mengakibatkan 2 pekerja meninggal dan puluhan pekerja mengalami luka-luka. Para pekerja yang terlibat bentrok menggunakan besi dan peralatan pabrik untuk saling serang. PT GNI mengalami pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor, karena bentrokan semakin liar. Sahabat baca berita di antara kita mungkin ada yang bertanya-tanya siapa pemilik PT GNI dan apa manfaat yang didapatkan oleh bangsa. Berikut ulasannya kami dan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa tawuran antara pekerja lokal dan pekerja asing dari China. PT GNI yang berdiri sejak tahun 2019 merupakan perusahaan industri smelter nikel di Morowali. Smelting adalah proses meningkatkan kualitas produk bahan mentah menjadi setengah jadi. Dikutip dari situs resmi perusahaan, industri smelter di PT GNI dapat menghasilkan 1,9 juta nickel pig iron atau NPI per tahun. Perusahaan ini memiliki visi menjadi nomor 1 dalam industri smelter di Indonesia dan menambah nilai dari produk nikel. PT GNI dapat menghasilkan produk ferronikel yang diolah menjadi besi stainless. Besi stainless dapat digunakan untuk industri besi nikel alloy. Pemilik perusahaan PT GNI adalah Tony Zhou Yuan, seorang pengusaha asal China. Smelter nikel PT GNI diresmikan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Desember tahun 2021. Jokowi mengapresiasi pembangunan smelter nikel PT GNI yang dapat memproduksi 1,9 juta ton per tahun. Menurut Jokowi dengan adanya smelter ini dapat menaikkan nilai tambah dari nikel. Ini akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit dari biji nikel yang diolah menjadi ferronikel, ini nilai tambahnya meningkat 14 kali. Jika dari biji nikel diolah menjadi billet stainless steel akan meningkat nilainya 19 kali lipat, ungkap Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Negara, Senin tanggal 27 Desember tahun 2021. Dengan adanya smelter nikel, Jokowi meminta penghentian ekspor nikel dalam bentuk mentah dan mendorong ekspor nikel dalam bentuk setengah jadi. Jokowi juga menjelaskan smelter nikel dapat menyerap 27.000 tenaga kerja. Kita harapkan rakyat yang berada di sekitar industri ini merasakan manfaatnya, baik yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan juga peluang-peluang usaha baru bagi usaha kecil, usaha menengah, dan yang lain-lainnya sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi, maupun di kabupaten di mana industri ini berada, terangnya. Sahabat baca berita. Pernah juga tungku smelter 2 PT GNI meledak, tewaskan 2 orang karyawan, berikut kronologisnya. Kecelakaan kerja kembali terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI. Kali ini, tungku di smelter 2 meledak, Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022, sekitar pukul 3.57 waktu Indonesia Tengah. 2 karyawan tewas dalam insiden ledakan tersebut. Keduanya adalah NS dan MD. Menanggapi hal tersebut, Head of Human Resources and General Affairs PT GNI, Muknis Basri Assegaf, dalam keterangan resminya, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022, mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk membantu proses penanganan kejadian ini dengan mendampingi keluarga korban dari rumah sakit hingga proses pemakaman. Mulai dari membantu proses administrasi hingga bantuan berupa santunan untuk keluarga korban. Selain itu, langkah cepat yang diambil perusahaan saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh pada sistem kerja di area smelter selama masa pemeriksaan, ujar Muknis. Muknis kembali mengatakan, pihaknya juga akan lebih mengetatkan beberapa prosedur keamanan dan keselamatan di seluruh lini produksi perusahaan yang lain, untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang. Ini semua merupakan komitmen dari perusahaan, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh karyawan yang bekerja di PT GNI.
Sekaligus upaya dari kami agar peristiwa memilukan seperti ini tidak sampai terulang kembali di kemudian hari, tandas Muknis. Ia juga mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga korban atas peristiwa yang terjadi. Kami turut prihatin atas kejadian yang terjadi, dan berbelasungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Ini duka yang mendalam bukan hanya bagi keluarga korban, tapi bagi seluruh keluarga besar PT GNI, ungkap Muknis. Kronologi bentrok di PT GNI Morowali Utara. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto mengungkapkan kronologi bentrokan di pabrik smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industri, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pada Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023, yang menewaskan 2 pekerja. Didik menyebut, bentrokan bermula ketika adanya aksi unjuk rasa sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional karena sejumlah tuntutan yang tak dipenuhi pihak perusahaan. Awal mulanya ada tuntutan dari para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional kepada perusahaan, kata Didik dalam Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Pada Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023 mereka sudah melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Disnaker Morowali Utara, namun di situ belum ada titik temu. Kemudian, lanjut dia, pada Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 para pekerja yang berjumlah ratusan orang tersebut memutuskan melakukan mogok kerja. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah mereka berusaha untuk masuk ke area perusahaan, dan mengintervensi para pekerja yang masih melakukan kegiatan, jelasnya. Tapi ini bisa diselesaikan oleh aparat keamanan, dan pada pukul 17 mereka semua keluar. Namun, aksi mereka berlanjut lagi di malam hari. Di mana pukul 19.30 para pekerja tersebut kembali berusaha masuk ke area perusahaan dan melakukan tindakan. Sehingga terjadi bentrokan dengan tenaga kerja yang ada di dalam dan menyebabkan 2 orang tewas, jelasnya. Didik menuturkan pihak kepolisian pun langsung diterjunkan guna melerai 2 kelompok pekerja yang terlibat bentrok. Menurut Didik, bentrokan tersebut berhasil dikendalikan pada Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023 dini hari. Jadi mulai tadi malam pukul 2 dini hari para pekerja yang mogok bekerja dan melakukan tindakan anarkis di dalam sana sudah bisa kita atasi, ujarnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini situasi sudah kondusif. Sementara terkait korban tewas, Didik menyebut mereka adalah pekerja lokal dan TKA. 2 meninggal dunia, 1 TKA dan 1 TKI, ujarnya. Sekarang jenazah masih di rumah sakit di wilayah Morowali Utara. Diketahui, dari aksi bentrok tersebut, polisi telah mengamankan 69 orang yang diduga sebagai provokator dan pelaku perusakan saat terjadi perkelahian antar pekerja di PT GNI. Puluhan orang itu saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Morowali Utara. Wassalam, jangan lupa tersenyum.